sekali katakan, ku takkan lupa. Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kami sembah, yang kami percaya Engkau Allah yang hidup, yang bertahta dalam kerajaan surga. Terima kasih buat kasih setiamu sepanjang minggu yang telah kami lalui, sepanjang bulan, hari dan tahun. Hingga saat ini kami Tuhan sudah menginjakkan kaki di akhiran penghujung dari tahun ini. Kami bersyukur, kami berterima kasih, kami terus mengingat akan kasih-Mu. Kami ada di pagi hari yang cerah ini oleh karena kasih-Mu Tuhan. Terima kasih pagi ini kami buka setiap hati kami bersedia menikmati hadirat Tuhan, dan kami mempersilahkan Engkau yang bekerja di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau yang bekerja melalui setiap pujian penyembahan kami, Engkau yang bekerja melalui firman-Mu yang akan kami dengar Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, hadirlah Tuhan di tengah-tengah kami, dan kami persilahkan Engkau bekerja. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa, haleluya. Amin. Salam, selamat pagi semuanya. Sekali lagi yang keras ya, yang semangat. Salam. Haleluya. Saya lihat wajah-wajah yang penuh dengan berkat Tuhan, penuh dengan pertolongan Tuhan. Amin. Siapa percaya di sini bahwa Tuhan kita itu besar? Ya. Kita akan nyanyikan pujian, besarkan nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, besarkan nama Tuhan Yesus, pujilah Dia. Terkira aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya.
kuasa, Tuhan yang menolong hidupku selamanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya. Katakan sekali lagi, besarkan nama Tuhan. Haleluya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Besarkanlah Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku selamanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku selamanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus. Sekali lagi katakan, kita besarkan nama Tuhan. Haleluya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Amin. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Besarkanlah nama. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku selamanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku selamanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh jiwaku, jiwaku ditebus olehnya. Jiwaku, jiwaku ditebus olehnya. Haleluya, berikan sorak-sorak bagi Tuhan kita. Yes, Engkau ajaib Tuhan. Haleluya. Kita nyanyikan rapnya ini dari rap saja dengan sebagai pujian kita. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan, Engkaulah penolong kami Tuhan. Hidupku, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh, katakan, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib. Amin Tuhan. Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib,
Kau dahsyat, Kau ajaib Tuhan. Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku selamanya. Tuhan yang ajaib, Kau satu-satunya Tuhan dalam kehidupan kami. yang kuasa, Terima kasih Tuhan. Jiwaku ditebus olehnya. Hati kami siap untuk didengar firman-Mu Tuhan. Kami rindu Engkau berbicara bagi kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Sering kami melangkah tanpa tujuan. Sering kami melangkah tanpa bertanya pada Tuhan. Namun pagi ini Tuhan, kami yakini dan percaya bahwa jejak itu sempurna bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Yesus. sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam, tanpa seribu tanya, namun tetap percaya jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai belantara yang gelap, tanpa seribu tanda, tanpa seribu tanya, namun tetap percaya jejak Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami, ajarku memahami semua yang Kau ingini agar hidupku puaskan hati-Mu bagimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri tetapi karya-Mu. Seribu tanya, namun tetap percaya jejak-Mu Tuhan sungguh. Sama-sama katakan, ajarku memahami, ajarku memahami semua yang Kau ingini agar hidupku puaskan hati-Mu bagimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan. Ajarku memahami, ajarku memahami semua yang Kau ingini agar
Terima kasih Tuhan. Kami punya Tuhan Allah yang maha dahsyat, maha baik. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk apapun yang telah Kau lakukan dalam hidup kami. Karena Kau selalu memberi yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk Roh Kudus yang sudah dimeteraikan dalam loh hati kami, yang memampukan kami, sehingga kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, bukan hanya sekedar pendengar firman saja. Terima kasih Tuhan untuk jaminan firman-Mu, sehingga kami tidak perlu takut dan khawatir akan apapun juga. Karena Tuhan yang berperang di hadapan kami sepanjang umur hidup kami. Kami ditentukan jadi pemenangnya. Kami disebut lebih daripada seorang pemenang. Terima kasih Bapa. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu dan melakukannya seumur hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Yang percaya katakan amin. Belum disuruh duduk. Belum disuruh duduk. Saudara percaya bahwa Allah kita ini adalah Allah yang maha dahsyat? Tepuk tangan yang sangat meriah untuk Tuhan Yesus. Silakan duduk saudaraku. Pada suatu hari saya tuh dipanggil sama satu gereja. Sudah selesai khotbah tapi gembalanya ada konseling pernikahan. Saya udah turun ke bawah dipanggil lagi. Pekerja itu bilang, Pak tolong bantu Bapak Gembala konseling pernikahan. Ya sudah, saya ke sana. Saya ditanyain sama Pak Gembala, kalau menurut Pak Andrew gimana nih? Kalau ngomongin supaya mereka dapat bekal, kalau menikah bagaimana? Saya bilang, tapi saya nggak tahu loh ini di sini buku pernikahannya itu bagaimana? Dia bilang nggak apa-apa. Saya tanya sama yang wanita, saya bilang, selama ini kamu udah pacaran berapa tahun? Dia bilang sekitar 3-4 tahun. Terus menurut kamu, apa yang kamu lihat sama calon suamimu ini? Dia mikir sebentar, dia bilang, so far so good. Dia bilang, ya selama ini ya baik-baik saja. Saya bilang, kamu gak siap menikah. Kaget, loh kok gak siap menikah? Orang kalau mau menikah, harus bisa melihat kejelekan pasangannya. Pasangannya itu jeleknya kayak apa, harus dikasih lihat. Bisa mancing, kalau paling bagus tuh keluarkan apa adanya, jangan ditutupi pakai topeng. Lihat jeleknya. Kalau udah lihat jeleknya, bisa terima enggak? Enggak bisa terima, putus. Daripada nanti putus di tengah jalan. Tapi kalau dia bilang, saya bisa lihat semua jeleknya. Jeleknya apa? Ini. Terus kamu gimana? Bisa terima enggak? Saya bisa terima. Itu namanya orang yang siap menikah. Sesudah menikah, jangan lihat jeleknya, lihat baiknya. Itu kalau sudah nikah. Jadi kalau sudah nikah jangan kebalikan. Lagi pacaran lihat baiknya. Sudah nikah lihat jeleknya. Ya cerai nanti sebentar lagi. Tidak boleh. Jadi makanya orang yang lagi pacaran, buka. Jangan kasih lihat kita pakai topeng, pura-pura baik, tapi dalamnya enggak. Buka. Kasih lihat apa adanya. Makanya pasangan paling baik itu bisa menerima apa adanya, bukan nuntut. Kamu tuh baik dulu, kalau kamu baik saya bisa baik. Enggak akan pernah bisa. Orang yang nuntut akan stres dan yang dituntut juga stres. Makanya hari ini kita belajar. Tema khotbah saya pagi hari ini adalah Allah membenci perceraian. Makanya kalau lagi belum nikah, lihat jeleknya. Kalau kita bilang, wah jeleknya gini, tapi saya bisa terima, itu siap menikah. Tapi lu, waduh kalau dia nggak berubah, saya nggak bisa. Lebih baik putus saja, daripada putus nanti di tengah jalan. Hari ini kita buka Alkitab kita di Maliaki pasal yang kedua. Maliaki pasal yang kedua. Maliaki pasal yang kedua, kita baca ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16. Maliaki 2 ayat 14 sampai dengan 16. Dan kamu bertanya, oleh karena apa?
Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu yang kepadanya engkau telah tidak setia. Padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel. Juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Saya lebih senang terjemahan dari bahasa Inggris Alkitab The Message. Saya bacain ya, itu jauh lebih bagus. Saya bacain. Maliaka 2 ayat 14-16 bahasa Inggris. Do you know why? Simple. Because God was there as a witness when you spoke your marriage vows to your young bride. And now you have broken those vows, broken the faith bond with your fourth companion, your covenant wife. God, not you, made marriage. His spirit inhabits even the smallest details of marriage. And what does he want from marriage? Children of God. That's what. So God the spirit of marriage within you. Don't cheat on your spouse. I hate divorce, says the God of Israel, God of the angel army says. I hate the violent dismembering of the one flesh of marriage. So watch yourself. Don't let your guard down. Don't cheat. Tahu enggak artinya? Ayo, dulu di SMA bahasa Inggrisnya dapat berapa? Saya artikan kira-kira artinya begini. Tahukah engkau mengapa? Sederhana. Karena Tuhan ada di sana sebagai saksi saat kau mengucapkan janji nikahmu kepada pengantin mudamu. Dan sekarang kamu telah melanggar janji tersebut. Mematahkan ikatan iman dengan pasangan yang telah kamu beri janji. Istrimu yang sah. Tuhan yang menciptakan pernikahan bukan kamu. Rohnya mendiami bahkan detail pernikahan yang terkecil. Apa yang Tuhan inginkan dari pernikahan? Anak-anak Allah. Itulah apa yang dia mau. Jadi jagalah semangat pernikahan di dalammu. Jangan menyelingkuhi pasanganmu. Aku membenci perceraian, kata Tuhan Israel, Tuhan dari segala bala tentara malaikat berkata, aku membenci pemecah belahan dari satu daging dalam pernikahan. Jadi awasi dirimu. Jangan lengah, jangan selingkuh. Itu kira-kira begitu. Lebih jelas kan? Jadi apa yang diingini dari pernikahan? Anak-anak Allah, bukan anak-anak cerai. Kalau bahasa Indonesia janji nikah, semestinya bukan. Bahasa Inggris dia pakai vows, bukan pakai promise, tapi dia pakai vows. Vows itu sumpah. Jadi semestinya itu bukan janji nikah, sumpah nikah. Tidak ada obat. Namanya orang kalau sudah nikah, tidak ada kata cerai. Kalau sampai cerai, saya bukan hakimnya, tapi siap-siap untuk masuk neraka. Karena itu ngelawan Tuhan. Tuhan dia bilang dia membenci perceraian. Makanya hari ini jangan main-main dengan pernikahan. Harus kayak tadi saya bilang, bisa terima, saling bisa menerima apa adanya, itu paling bagus. Tapi kalau menuntut kamu baik dulu, tidak ada satupun yang bisa. Makanya di dalam pernikahan jangan tuntut diri kita sendiri. Jangan sampai kayak tadi akhirnya tertarik sama orang lain, itu namanya orang tidak siap menikah. Namanya siap menikah, kalau saya pribadi, rumus saya itu begitu saya nikah, saya anggap di dunia ini semua lanang tok isini. Sing wedok bojoku tok. Jadi dia paling ayu, paling seksi, paling ini semuanya. Karena perempuan cuma satu itu tok. Lah saya bukan orang homo, jadi nek lihat lanang-lanang moh gilani. Jadi anggapnya gitu aja. Nah, saya nggak tahu saudara caranya gimana untuk tetap setia sama istri. Dah gitu aja. Dah. Istri masa mudamu, bukan istri masa tuamu. Makanya hari ini kita belajar. Nah, bagaimana caranya supaya kita tetap bisa menjadi bersatu
dan bisa mempunyai keluarga yang berbahagia, pernikahan yang berbahagia. Ini nggak bisa cuma bilang Tuhan bikin kami bahagia, nggak bisa. Harus ada bagian kita lakukan, baru Tuhan akan lakukan bagiannya. Amin. Sekarang kita lihat lagi, saya ambil semestinya 3 poin, tapi karena saya cuma dapat 30 menit, mungkin ya saya kurangi poinnya jadi 2 poin saja. Sekarang kita lihat dulu. Yang pertama, kita buka di Matius pasal yang ke-19. Matius pasal yang ke-19. Matius 19, kita baca ayat yang ke-6. Matius 19 ayat yang ke-6. Demikianlah mereka, bukan lagi 2, melainkan 1. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Jadi kalau sepasang suami istri ini lagi diberkati sama gembala sidang, itu 2 jadi 1. Bukan 2 jadi 3 loh, apalagi 4. 2 jadi 1. And the two become one flesh, bahasa Inggrisnya. Saya kasih lihat, saudara kalau pendetanya ngeluarin duit jangan heran, ini bukan sulap. Suami istri yang setelah dipersatukan, itu suami di depan, istri ada di belakang. Telah jadi 1. Kalau uang ini ada gini, belakangnya putih gini, uangnya laku enggak? Atau ini ada tapi belakangnya, depannya sini putih, laku enggak? Enggak laku. Uang ini bisa laku karena ada baliknya, di depan dan di belakang ada. Suami dan istri juga seperti itu. Kalau udah dinikahkan suami dan istri sampai ya mungkin salah satu meninggal gitu enggak apa-apa, surga. Tapi kalau ini dibelah, coba tolong siapa yang bisa belah, pakai alat canggih boleh. Belah ini sampai tebelah sampai persis, tidak sampai robek-robek loh, bisa tebelah persis gitu. Ada yang bisa? Tapi kalau sampai Anda belah, sampai robek-robek, saya minta ganti 5 kali lipat loh. Enggak ada satupun yang bisa. Begitu juga pernikahan. Pernikahan tidak ada satupun yang bisa menceraikan. Saudara bilang kita udah cerai melalui kantor pernikahan, melalui ini. Di hadapan Tuhan tidak bisa cerai. Apapun alasannya. Hati-hati saudara dengan pernikahan, jangan main-main dengan pernikahan. Ya, tapi orang yang cerai itu gimana Pak? Ya enggak tahu, saya bukan hakimnya. Tapi siap-siap untuk masuk neraka. Karena kau melawan firman Tuhan. Pernikahan itu kudus, bukan untuk mainan. Makanya hari ini belajar saudaraku. Orang yang sudah dinikahkan kayak uang tadi, tidak bisa dipisahkan. Dan tadi disebut di sini, demikianlah mereka bukan lagi 2, melainkan 1. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ditulis, bukan saya yang ngomong nih, firman Tuhan yang ngomong. Nah sekarang bagaimana caranya supaya kita tetap bisa bersatu dan berbahagia? Kita buka lagi, kita buka lagi Amsal pasal yang ke-16. Amsal pasal yang ke-16. Amsal pasal yang ke-16, kita baca ayat yang ke-32. Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Jadi di dalam pernikahan yang utama, saudara harus bisa menguasai dirimu. Bukan menguasai bojomu, tapi bukan menguasai anak-anakmu, bukan menguasai yang lain, tapi menguasai diri. Itu salah satu buah roh terakhir paling sulit, menguasai diri. Kenapa? Karena aku itu pembuat masalah terbesar di dunia. Semua masalah datangnya dari si AKU.
Semua aku itu selalu merasa diri benar. Aku itu merasa diri baik. Aku itu merasa diri hebat. Aku dan aku dan aku. Semua aku dan aku. Itu harus mati. Harus kayak Rasul Paulus bilang, hidupku yang sekarang bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam diriku. Itu baru betul. Amin. Jadi aku itu harus dikuasai, menguasai diri sendiri itu paling penting. Sesudah kita bisa menguasai diri sendiri, suami bisa menguasai diri sendiri, istri bisa menguasai diri sendiri, baru bisa jalan. Pernikahan itu baru bisa langgeng. Tapi kalau satu merasa diri benar, selesai saudaraku. Mungkin masih nikah terus, tapi harga dari pernikahanmu sangat murah artinya. Berantem terus tiap hari. Tukaran terus, tukaran kado ora apa-apa. Ojo tukaran omongan-omongan negatif, saudaraku, maki-maki. Jangan, itu menyakiti hati. Nah, jadi sekarang kita ngerti menguasai diri. Tadi kalau kita baca ya, baca yang tadi saya kasih bahasa Inggrisnya. Itu terutama Tuhan ngomong sama laki-laki atau ngomong sama wanita? Loh kok diem semua toh? Orang krungu, saya ngomong pakai bahasa Indonesia ngomong, itu bahasa roh apa? Ngomong sama laki-laki atau ngomong sama wanita? Laki-laki, karena laki-laki itu pembuat masalah terbesar. Di dalam pernikahan itu 90% orang-orang gagal itu karena lanang-lanang edan. Loh, jangan sakit hati, di sini laki-lakinya semua waras semua. Di luar sana itu loh yang saya maksud tuh, di luar sana itu loh. Laki-laki itu ngono wis duwe bojo siji di ora entek-entek. Bojone iso 1000, iki sapa iki bojone 1000? Apa ada perempuan punya suami 1000? Ora ono. Lanang dasar. Kenapa? Karena tidak bisa menguasai dirinya. Laki-laki yang tidak bisa menguasai dirinya itu seperti itu. Kalau dia berbuat ini dia benar, dia bilang ini saya yang cari uang, jadi saya harus bisa menikmati begini. Coba dibalik. Nek bojomu sing ngono, ayo iso trimo ora? Ora iso, bojone ora entuk, dia nenek entuk. Di sini tidak ada loh ya, tidak usah sakit hati loh, di sini tidak ada. Saya bilang yang di luar sana itu loh. Nah itu dasar lanang. Makanya di sini dikatakan menguasai diri. Laki-laki harus bisa menguasai dirinya sendiri. Bukan menguasai istrinya, tapi menguasai dirinya sendiri. Kalau aku ngomong begini, istriku sakit enggak? Sakit. Kalau aku di ngonoke, sakit enggak? Sakit. Mau enggak? Enggak mau. Ojo ngonoke bojomu. Itu namanya orang yang bisa menguasai diri. Bojo diwantemi, digebuki. Waduh. Loh kok jadi sansak, itu istri itu, bukan sansak. Waduh, untung aku bertobat. Orang bertobat tak tantang wong-wong kayak gini. Saya ini petarung dan 2 karate kikusinkai. Dan saya juga petinju. Dulu ada suami-suami mukuli istri, tak tantang, ayo mlebu ring yo. Liwat satu menit tuh, 1 menit tak kayak 2 juta. Remuk. Nah itu kayak gitu. Nah itu yang di luar. Saya percaya di sini semua laki-lakinya adalah laki-laki yang bertanggung jawab. Amin selaku. Jadi tidak usah sakit hati. Nah sakit hati nanti hatinya mesti diobati dulu. Jadi menguasai diri. Sekarang kita lihat lagi 1 Korintus pasal yang ke-6. 1 Korintus pasal yang ke-6. 1 Korintus pasal yang ke-6, kita baca ayat yang ke-7. 1 Korintus 6 ayat yang ke-7. Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapakah kamu tidak lebih suka dirugikan? Luar biasa loh ayat ini saudaraku. Dikatakan makanya adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain adalah suatu kekalahan. Saudara ribut, berantem sama istri, tukaran, sudah kalah. Kenapa? Karena ada roh pemecah belah.
dan mau dipecah belah. Kalau saudara bilang di rumah tangguh ada Yesus, Yesus adalah Raja Damai. Artinya tidak ada pertengkaran. Itu namanya ada Raja Damai tinggal di rumah kita, damai. Amin, saudaraku. Jadi kalau sampai berantem, Tuhan bilang adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain adalah suatu kekalahan bagi kamu. Kenapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Kenapa kamu tidak lebih suka dirugikan? Lihat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu dia maha benar. Dia maha benar. Dia turun ke bumi jadi salah untuk kita semua. Dia suami, dia datang, kesalahan istrinya semua ditanggung sama dia. Dia yang mati untuk kita. Dia menderita ketidakadilan. Dia mau dirugikan. Kenapa kita juga nggak mau seperti itu untuk istri kita, untuk suami kita? Istri yang salah, saya dulu janjian saya udah bilang sama istri saya, nanti saya kasih cerita dulu orang tua saya karena bapak saya dari salah satu negara di Eropa lebih tinggi lagi dari saya, 190 tingginya. Berat 102, sepatunya 48. Saya aja 45 nih. Dia 48 coba. Tapi dia memberi contoh yang baik, saudaraku. Orang tua saya enggak pernah bertengkar. Kalau mereka beda pendapat, mereka bisik-bisik masuk kamar. Masuk kamar enggak lewat 10 menit, keluar sudah cekakak-cekikikan, gendong-gendongan. Itu orang tua saya itu. Jadi saya enggak pernah lihat orang tua saya bertengkar. Karena saya diberi contoh seperti itu, saya pun juga seperti itu. Lagi saya mau menikah nih, besoknya kita nikah. Saya bilang orang tua saya itu enggak pernah bertengkar. Aku yang enggak mau bertengkar. Lah kamu gimana? Aku yang enggak mau bertengkar. Calon istri saya bilang gitu. Kalau gitu kita komit. Pokoknya sing waras mau jadi salah. Oke? Pada suatu hari kita ada satu ya kita ngomong-ngomong ini kalau diterus-terusin jadi pertengkaran. Saya sadar. Saya dulu yang contoh. Makanya laki-laki itu mesti kasih contoh. Saya dulu lagi ini terusin bisa jadi satu pertengkaran. Saya bilang stop. Saya sadar. Saya yang salah. Saya minta maaf. Istri saya, enggak. Aku kok sing salah. Kita enggak pernah tuding awake dhewe. Tuhan Yesus yang maha benar turun ke bumi mau jadi salah. Kesalahan istrinya dipikul semua di kayu salib. Itu semua orang. Kita enggak usah semua orang. Bojone tok wae. Aja bojone wong liya. Bojone dhewe wae. Mau ndak? Kalau kita nggak bisa menguasai diri, ya ndak bakal bisa. Mana mungkin? Aku ki sing bener, deknen sing salah. Coba Tuhan ngomong, aku sing bener, semua sing salah. Ndak ada satupun di antara kita yang bisa masuk kerajaan sorga. Kita bisa masuk kerajaan sorga karena dia mau jadi salah untuk kita semua. Kenapa kita juga nggak mau jadi salah untuk istri kita, untuk suami kita? Kita selalu gitu, setiap kali lagi ada satu perdebatan, kalau diterusin jadi pertengkaran, stop. Pertengkaran tidak pernah menyelesaikan masalah, nambahi masalah iya. Buat apa bertengkar? Cari solusi, jangan cari pertengkaran. Kenapa bisa bertengkar? Karena merasa dirinya benar, akunya gede. Laki-laki itu akunya bukan gede tok, tapi gede. Ngerti rak kuwi gede ini? Kuwi dasar lanang. Gengsi nih, gede. Buang pakai banget. Di sini tidak ada, di luar sana banyak. Nah itu saudaraku. Jadi makanya kuasai diri kita sendiri. Saya mau melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan mau jadi salah. Mau dirugikan. Mau tidak menerima keadilan. Baru kita bisa jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Amin saudaraku. Amin. Nah saya juga begitu. Selalu saya bilang kalau ada apa-apa stop. Saya yang salah. Saya minta maaf. Istri bilang enggak. Aku kok yang salah. Saya juga minta maaf. Kita peluk-pelukan, cium-ciuman. Bisa kok. Lah kok sesuatu kayak gitu kok dibikin pertengkaran, kaplok-kaplokan. Ini salah sopo. Bisa kok dibikin peluk-pelukan, cium-ciuman. Ya iso kok. Kenapa kok nggak mau dibikin yang baik? Kenapa mau dibikin yang jelek? Jangan sampai nanti kalau udah cerai gara-gara dia. Enggak bisa selalu. Gara-gara ya semua aku karena ada si aku. Nah ini sudah. Jadi sekarang kita ngerti.
bahwa kalau pernikahan bisa menguasai dirinya masing-masing, kita tidak akan menyalahkan orang lain. Kita selalu nyalahkan diri saya sendiri. Saya yang salah. Lain kali saya akan belajar lagi, lebih baik lagi. Saya harus bisa jadi suami yang jauh lebih baik lagi. Bukan kamu harus jadi istri yang lebih baik. Tapi saya harus jadi suami yang lebih baik lagi. Lebih bijaksana lagi. Itu orang-orang yang bisa maju. Tapi kalau udah merasa benar, ya gak bakal bisa maju. Udah benar kok. Amin, saudaraku. Itu seperti itu, saudaraku. Sekarang kita lihat poin yang kedua, karena waktunya jalan terus. Itu waktunya diberhentiin sebentar, bisa gak sih? Di stop dulu. Sekarang kita lihat yang kedua. Yang kedua kita buka di 2 Tesalonika pasal yang ketiga. Dua Tesalonika pasal yang ketiga, kita baca ayat yang ke-13. 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-13. Dan kamu saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Yang saya ambil dari sini tuh, kalau kita berbuat baik, kita bisa menciptakan kebahagiaan. Kebahagiaan gak mungkin datang sendiri. Di sini ada yang bilang kebahagiaan datang dari mana? Dari Tuhan? Doa. Tuhan bikin kami bahagia. Terus bahagia bisa sendiri gitu bisa? Gak bisa. Tuhan, saudara mau jadi kaya, berhasil, kerja. Gak bisa cuma Tuhan bikin aku kaya. Terus 1 triliun jatuh dari sorga gitu. Gak bisa. Kebahagiaan harus kita yang mencipta. Bukan Tuhan, tapi kebahagiaan itu kita yang mencipta. Tuhan yang memampukan. Tapi kita yang mencipta. Jadi kebahagiaan itu harus dicipta. Dia gak bisa datang sendiri, tapi harus dicipta. Caranya gimana? Berbuat baik. Alkitab, semua Alkitab ini dipraktekkan yang pertama kali di rumah tangga Yerusalem. Bukan ujung bumi cari jiwa-jiwa, bohong gede. Kalau rumah tangganya berantakan, tidak ada gunanya. Tidak jadi berkat. Jadi yang pertama kita praktek firman itu bukan di ujung bumi, tapi di keluarga, di Yerusalem. Akhirnya bisa kalau Yerusalem beres, bisa sampai ke ujung bumi. Amin. Gak ada gunanya sampai ujung bumi kalau keluarga itu berantakan. Tidak ada gunanya sama sekali. Jadi sekarang kita belajar praktek berbuat baik di mana? Bukan di ujung bumi, berbuat baik di rumah tanggamu. Berbuat baik kepada pasanganmu, itu yang terutama. Berbuat baik. Contoh, pada suatu hari saya diberkati sebuah mobil. Baru pakai 3 hari. Karena istri saya itu luar biasa, kita nggak pakai sopir. Istri saya yang nganter anak sekolah. Baru pakai mobil baru ini 3 hari. Pergi ke sekolah, nggak tahu di sekolah tuh ada apa, ramenya bukan main. Dia takut kalau serempetan karena banyak mobil. Jadi dia minggir kiri. Ternyata kaca spione diadu karo tiang listrik. Menang siapa? Masa tiang listrik yang bengkong? Ya kaca spionnya remek, jatuh. Cuman karena dia ada electric mirrornya, jadi ada kabelnya, jadi nggak sampai jatuh, diambil. Pulang istri saya ketakutan. Datang, sayang, aku minta maaf. Minta maaf, kenapa? Ya pokoknya maafin dulu. Loh kok aneh? Saya bilang, maafin dulu. Emangnya kenapa? Tadi di sekolah rame, kaca spionnya, aku gak berani nengah-nengah, minggir kiri. Ternyata kaca spionnya kena tiang listrik. Sekarang remuk. Nah sekarang saudara gimana? Ngamuk-ngamuk. Lah nek ngamuk-ngamuk, kamu tuh gimana? Terus kaca spionnya jadi anyar nih. Aku melu ngamuk-ngamuk. Ngamuk, orang ngamuk, tetap mesti tuku. Pilih yang mana? Ngamuk-ngamuk? Stroke. Wong stroke karena senengnya ngamuk-ngamuk. Nah itu loh. Itu pilihan, kita mau bikin bahagia enggak keluarga kita. Lagi istri saya bilang tadi,
kaca spionnya kena tiang listrik. Saya bilang, ya wis, sesuk tuku meneh. Gampang kan? Ya wong urip ki gampang kok digawe angel lho. Urip hidup itu gampang, jangan dibikin susah. Ya mesti beli, ngamuk ya beli, enggak ngamuk ya tetap beli. Nek ora gotang, hilang kaca spion siji. Buat apa marah-marah kecuali tiap dino ditabraki aku ngamuk. Nah, sampai hari ini enggak pernah lagi wong kilaf, kita juga bisa seperti itu. Lagi istri saya lagi bilang begitu, saya bilang ya sudah, besok beli lagi gampang. Paling waktu itu kaca spion waktu itu yang seperti itu 2 jutaan. Kita bisa beli kok, enggak apa-apa. Aku mengasihi kamu lebih daripada kaca spion. Saya bilang begitu, kaca spion iso tuku nek kamu sampai ada apa-apa, aku mau tuku wong kayak kamu ngonin di. Istri saya senang. Dia dihargai lebih daripada kaca spion. Ada banyak suami-suami edan menghargai kaca spionnya lebih daripada istrinya. Di sini tidak ada loh, di luar sana. Saya selalu bilang yang di luar sana loh, di sini tidak ada. Amin selaku. Kebahagiaan harus kita yang mencipta, bukan Tuhan. Siapa yang berani bilang Tuhan yang mencipta kebahagiaan? Sana doa sama Tuhan, minta bahagia. Tidak bakal. Kita yang mencipta, Tuhan yang memampukan. Amin selaku. Harus dicipta, kebahagiaan tuh harus dicipta. Jangan sampai kita nggak mau mencipta, kita cuma bilang Tuhan bikin kami bahagia, sama aja. Tuhan bikin kami kaya tapi nggak kerja-kerja. Ora iso kerja. Kerja yang baik, yang jujur, yang bertanggung jawab, bisa dipercaya. Lah suwi-suwi jadi sugih saudaraku. Tuhan sudah bilang ini loh panganane, mangano Tuhan, Tuhan, yo mati. Panganan wis ngene kan ya mesti kita yang ambil. Ada kita, ada bagian kita, ada bagian Tuhan. Lakukan bagian kita lebih dulu, baru Tuhan akan lakukan bagiannya. Amin. Jadi kebahagiaan harus kita yang mencipta. Ojo seneng ngamuk-ngamuk, ingat engko stroke. Nek wis stroke, syukur. Enak rasano. Enggak usah ngamuk-ngamuk, buat apa marah-marah. Enggak ada gunanya sama sekali. Mari kita melakukan sesuatu yang ada gunanya, jangan yang tidak ada gunanya. Mulai sayangi istrimu. Tuhan bilang di Efesus pasal yang kelima, kasihlah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Tuh, Tuhan sampai ngomong kayak gitu sama laki-laki. Perempuan enggak pernah dikatakan cintai suamimu. Coba tunjukin seluruh Alkitab ada yang Tuhan bilang cintailah suamimu, kasihlah suamimu. Ada satu aja, coba cari. Saya udah baca Alkitab ada 300 kali lebih. Enggak ada. Suami yang dituntut. Kasihlah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Tuh, ditulis. Jadi makanya sekarang hari ini makanya kita laki-laki. Laki-laki di dunia 90% pencari masalah. Dari laki-laki dasar lanang. Makanya saudara kita yang laki-laki yang ada di sini bersyukur kita ada di dalam Tuhan. Kita laki-laki yang berbeda. Amin selaku. Nah, kita laki-laki yang bertanggung jawab, kita laki-laki yang bijaksana. Nah, harus seperti itu saudaraku. Amin selaku. Nah, jadi sekarang saudara ngerti, makanya kebahagiaan harus dicipta. Tidak bisa tidak saudaraku. Kesaksian satu kali lagi boleh ya Bu ya? Sekali lagi ya. Pada suatu hari, saya hari Minggu tuh saya khotbah di Semarang, tapi di gereja ini, habis ini ke gereja ini. Saya berangkat jam 5:30, pulang sekitar 7:30. Saya pulang, istri saya yang bukain pintu, mobil saya masukin ke garasi, sudah istri saya bilang, kamu mandi ya? Habis mandi, baru makan. Nanti tak masakin masakan kesukaanmu. Masakan kesukaan saya itu enggak pakai neko-neko. Salah satunya masakan yang paling saya suka, tempe goreng. Enak toh? Gampang kan? Cuman saya enggak suka tempe goreng yang tebel terus dalamnya masih
masih basah gitu saya enggak suka. Saya suka yang rada tipis, yang dimakan iso kriuk-kriuk. Nah itu saudaraku. Saya mandi, udah saya mandi, keluar dari kamar mandi, saya masuk ke ruang makan. Saya duduk di sini, anak saya yang paling besar duduk di sebelah sini, anak saya yang paling kecil duduk di depan saya. Lagi saya mau makan, ternyata tempe nih gosong. Gosongnya bukan gosong tok, tapi gosong, song. Hitam-hitam semua. Saya yuk kaget, tempe kok kayak gini. Anak-anak saya komplain semua, ini gimana nih Daddy? Kita mau makan tempe, tempenya sekarang gosong nih, mau udah malam gini mau beli tempe di mana nih Daddy? Nah sekarang kita mau gimana? Kalau laki-laki yang saya bilang, laki-laki yang enggak benar, enggak bijaksana, ngomongnya, memang dasar ku lombokmu. Lah aku lanang edan. Memang lu mamahmu tuh kayak ngono ki lu mamamu. Enggak boleh jelek-jelekin ibu, jelek-jelekin istri itu di depan anak tuh enggak boleh sama sekali. Tidak diperbolehkan. Nah sekarang kita mau bikin bahagia enggak? Bahagia enggak bisa datang sendiri. Lagi anak-anak saya komplain gitu, saya bilang ayo sini. Jadi kasih tahu kenapa kok mami bisa bikin tempe kok gosong sampai kayak gini. Sini, semua sini saya peluk dua-duanya. Sebelum dia dijawab, Daddy mau tanya dulu. Siapa yang bangunin kamu pagi-pagi? Mereka semua jawab, mami. Siapa yang bikinin breakfast? Mami. Siapa yang ngantar kamu sekolah? Mami. Siapa yang jemput kamu sekolah? Mami. Siapa yang ngantar kamu les berenang? Mami. Yang jemput? Mami. Yang ngantar les Mandarin? Mami. Yang jemput? Mami. Yang belanja? Mami. Yang masak? Mami. Yang bersih-bersih kamar kamu? Mami. Tak tanyain, kalau kamu jadi mami, kira-kira sekitar jam 7:30 kayak gini, capek gak? Mereka hampir nangis. Ya Daddy, mami capek. Sekarang kamu tahu kenapa kok mami bikin tempe bisa gosong kayak gini. Karena maminya udah capek. Kasihan enggak? Mereka mantuk-mantuk. Nah gini, kalau kita enggak makan, nanti maminya tambah kecewa. Ini kalau sudah gosong kayak gini, ini sudah jadi areng. Areng itu norit. Sudah tahu norit? Norit itu areng, sudah dibohongin, wah areng dicetak ngono tok. Jadi kalau kita keracunan, punya areng bersihin, makan itu norit. Itu menghisap racun, saya bilang gitu. Itu udah jadi areng, kalau kita makan, racun yang ada di perut kita akan ditarik sama itu, jadi resi. Saya kasih contoh lebih dulu, nih lihat nih dia dimakan, tak makan. Ya kriuk-kriuk, cuma pahit. Saya makan, anak-anak saya juga ikut makan, kita bersihin semua. Sekarang anak-anak saya paling suka tempe gosong. Kebahagiaan harus kita yang mencipta. Kebahagiaan gak bisa datang sendiri, kita yang mencipta, Tuhan yang memampukan. Amin. Nah nanti di khotbah-khotbah berikutnya lagi saudaraku. Ini sayangnya lagi pandemi kayak gini jadi nggak bisa full. Tapi setidak-tidaknya saudara jelas bahwa Allah membenci perceraian. Bagaimana caranya supaya tidak bercerai? Ya sekarang kita bikin perkawinan kita bermutu tinggi dengan tidak bertengkar. Karena pertengkaran tidak pernah menyelesaikan masalah, nambahi masalah. Jangan cari pertengkaran, cari solusi. Bukan silusi loh ya, tak kandake loh nyari silusi. Solusi. Ojo silusi. Nah itu seperti itu. Caranya bagaimana? Menguasai diri. Terus ingat, adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain adalah suatu kekalahan. Jadi kalau bertengkar, sedikit aja bertengkar, sudah kalah di hadapan Tuhan karena mau diadu domba. Saudara ini bukan domba, manusia kok gelem diadu domba. Udah gitu, kebahagiaan harus kita yang mencipta. Nanti ada kejadian-kejadian, tinggal pilihan. Makanya hidup itu adalah
persoalan pilihan. Life is the matter of choice. Hidup itu adalah persoalan pilihan. Kita mau pilih bertengkar bisa, mau pilih tidak bertengkar juga bisa. Pilihlah yang benar, yang baik. Jangan pilih yang jelek. Ojo kaplok-kaplokan, peluk-pelukan, cium-ciuman. Saya selalu gitu, tiap kali ada persoalan kita peluk-pelukan, cium-ciuman. Anak-anak suka, anak dedi, mami. Saudara juga pernah kecil, pernah lihat orang tuanya bertengkar? Bohong masuk neraka. Ayo. Nek lihat orang tuanya bertengkar, seneng apa susah? Ada yang bilang, wah seneng, tarung, waduh seneng ya. Kui wong edan, mesti melebok ke rumah sakit jiwa. Orang mungkin mesti ndak suka. Ojo ngono ke anak-anak kita. Jangan gituin anak-anak kita. Kalau kita udah tahu kalau orang tua kita bertengkar, kita nih ndak suka. Jangan gituin anak-anak kita. Ayo mulai. Bagaimana caranya tidak bertengkar? Mulai tuding awake dhewe. Masing-masing tuding awake dhewe. Kalau bisa paling bagus tuh masing-masing. Kalau setidak-tidaknya kita laki-laki memberi contoh yang baik seperti Tuhan mau jadi salah untuk istrinya. Amin. Saudara percaya Tuhan kita ini maha luar biasa? Tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Saya minta Pak Daniel Diani untuk berdoa firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu yang luar biasa. Firman-Mu menasihati kami, mengingatkan kami, menegur kami, memberi teladan kepada kami. Kami percaya Tuhan, saat ini bukan suatu kebetulan. Engkau mengingatkan kembali akan tentang arti pernikahan. Engkau telah satukan kami dengan istri dan suami kami. Itu adalah untuk kebahagiaan kami sendiri. Kami percaya Tuhan, Engkau mengingatkan kembali bahwa Engkau membenci perceraian. Untuk itu Tuhan, Engkau sudah menanamkan kepada setiap kami, mengingatkan kembali bahwa kami harus meneladani Engkau. Engkau Allah yang maha dahsyat, Engkau yang maha benar, mau menjadi salah buat setiap kami, calon-calon mempelai daripada Kristus. Kami sadar Tuhan, kalau hari ini Engkau tegur, kami mau sadar dan kami mau tidak mengulangi apa yang sudah kami buat. Karena itu menyakitkan hati Tuhan. Kami sadar Tuhan, mulai pagi hari ini kami mau introspeksi, kami mau mengulang akan kebaikan Tuhan tertanam dalam kehidupan setiap kami. Kami mau jadi salah buat pasangan kami Tuhan. Kami mau membawa pasangan kami melekat di dalam hidup kami sehingga kami menjadi satu dan tidak terpisahkan. Kami sadar kalau masih ada aku di dalam diriku ini Tuhan, itulah sumber masalah. Maka dari itu kami percaya barang siapa yang sudah percaya kepadamu, seperti firman-Mu katakan, sudah menyalibkan daging dan mati di dalam Kristus Yesus. Sehingga kami boleh menguasai diri kami. Karena Roh Kudus yang sudah Engkau meteraikan dalam kehidupan kami, menguatkan untuk kami mampu melakukan kebenaran firman-Mu. Pagi hari ini juga Tuhan, kami sadar, kami percaya ada bagian yang kami lakukan. Kami mau menciptakan kebahagiaan di dalam rumah tangga kami masing-masing. Dan kami percaya, karena Roh Kudus adalah penolong dalam hidup kami, sehingga kami mampu melakukan akan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu, simpan di dalam hati kami untuk kami boleh melakukan sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Sehingga Tuhan disenangkan, Tuhan dimuliakan, Tuhan diagungkan di dalam kehidupan kami. Kemanapun kami pergi, orang-orang yang belum kenal Engkau melihat ada Yesus di dalam kehidupan kami. Bahkan rumah tangga kami menjadi terang di dalam sekeliling lingkungan kami Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kami mengucap syukur buat hamba-Mu Pastor Andrew yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan Engkau terus tambah-tambahkan hikmat, marifat, roh wahyu untuk
menjelaskan kebenaran firman-Mu dimanapun beliau melayani. Engkau berkati Tuhan istri dan anak-anaknya dengan berkat-berkat yang terbaik. Kata Abraham, Ishak, Israel mengalir dalam kehidupannya. Apa yang dibuat oleh kedua tangan yang Engkau buat berhasil, kemanapun beliau pergi selalu menjadi berkat bagi orang lain. Demikian juga kami percaya Tuhan, setiap anak-Mu yang hadir di tempat ini tidak Engkau lewatkan satupun. Engkau sudah memberkati dengan berkat-berkat yang terbaik. Karena kami percaya Tuhan, kami berada di gereja yang terbaik, Bapak Ibu Gembala yang terbaik, pemimpin pujian yang terbaik, singer yang terbaik, pemain musik yang terbaik, LCD yang terbaik, soundman yang terbaik, pengurus yang terbaik, bahkan pembicara-pembicara di tempat ini adalah pembicara-pembicara yang terbaik. Keluarga yang terbaik, suami yang terbaik, istri yang terbaik, keturunan-keturunan yang terbaik. Karena tidak ada anak-anak di sini anak-anak yang bodoh, karena hikmat Tuhan diberikan 10 kali lebih pintar dari orang-orang pintar dunia. Negara yang terbaik, bangsa yang terbaik, kota yang terbaik, bahkan berkat-berkat yang terbaik sudah Engkau curahkan dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur sekali lagi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami ucap syukur dan berdoa, yang percaya dan diberkati katakan. Silakan duduk. Bapak Ibu diberkati oleh firman Tuhan, amin. Ya, siapa yang rindu Pastor Endro akan datang kembali untuk melayani kita semua. Boleh angkat tangan. Ya, Pastor Endro silakan lihat tangan-tangan yang terangkat. Dan saya juga Pak, enggak 1, 2. Karena saya sangat diberkati tentang family, keluarga. Itu satu topik yang saya paling sukai. Topik dalam kehidupan, kebenaran firman. 1 tentang Roh Kudus, 2 tentang keluarga, itu saya sangat-sangat suka sekali ya. Jadi hari ini saya sangat diberkati, dan waktu pertama kali Pastor Endro datang, saya di ruang sana dengar kesaksian tentang 30 tahun ya Pak. Itu Pak Pastor Endro itu tidak pernah bertengkar dengan istrinya. Wow, saya bilang ini sesuatu yang sangat menarik. Ya puji Tuhan, ini baru sedikit ya Pak ya, karena waktu ya Pak. Ya, kapan-kapan ada sesi berikutnya, Pastor Endro akan bisa memberkati kita semua untuk kita belajar firman dan semakin mengerti kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi makasih Pastor Endro dan Pastor Daniel yang sudah hadir memberkati kita semua. Hari ini Pak Tri tugas di Holy Stadium, jadi kita tetap bersyukur bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita memberkati kita semua. Baik Bapak Ibu, mungkin ada pengumuman yang akan disampaikan? Iya. Iya. Bentar Pak Heru, saya minta waktu 1 menit. Untuk minggu depan tanggal 15 itu sudah ada video klipnya. Oh iya, saya akan umumkan untuk ibadah pertama tetap berjalan seperti biasa jam 7 sampai jam 8. Untuk ibadah kedua hanya untuk tanggal 15 November kita akan waktunya akan diundur jam 4 sore. Karena ibadah kedua jadi tidak jam 9 sampai jam 10 hanya untuk minggu depan tanggal 15 November. Tapi ibadah yang kedua tanggal 15 November jam 4 sore karena ada pemberkatan nikah ulang. Jadi ada 4 pasang yang akan diberkati nikah ulang karena dulu mereka tuh belum pernah pemberkatan secara gereja. Jadi saya bersyukur ini dari anggota MPP-nya Pak Agung ya. Dan mereka memutuskan, mereka memang didorong oleh Tuhan, mereka ingin diberkati secara gereja. Karena pernikahan mereka belum diberkati, ya, bukan pernikahan secara kekristenan. Jadi minggu depan kita akan adakan itu jam 4 sore. Yang ibadah pertama ya tetap jalan, Bapak Ibu boleh daftar. Jadi ini ibadah kedua jam 4 sore, ya, di tempat ini.
Jadi itu saja yang saya tambahkan untuk pengumuman. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri, kita akan mendeklarasikan 12 pengakuan iman rasuli. Nanti setelah ini dengan hormat saya minta Bapak Pastor Daniel untuk mendoa berkat buat kita dan doa persembahan. Ya, kita ucapkan bersama-sama dengan iman dan dengan keyakinan yang sungguh-sungguh. 1, 2, 3. 12 pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampun dan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapa, kami mengucap syukur kalau kami bisa mempersembahkan dengan hati yang tulus. Kami percaya Tuhan setiap rupiah itu diubah betul-betul menjadi berkat yang luar biasa. Sehingga bisa memberkati yang membutuhkan. Terima kasih Bapa, kami percaya ini gereja bukan gereja yang biasa, tapi gereja yang luar biasa. Jemaatnya juga adalah jemaat yang luar biasa. Dan setiap hamba Tuhan yang melayani juga adalah hamba Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa, bersyukur kalau kami bisa memberi dari hati yang tulus. Terima kasih Bapa. Sekarang kita angkat kedua tangan kita masing-masing. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu yang telah diberikan hambanya pada pagi hari ini dan kau mau melakukannya dengan setia, maka berkat-berkat ini akan datang mencapai engkau. Diberkatilah engkau pada waktu kau masuk dalam gereja ini. Diberkatilah pula pada waktu kau keluar dari gereja ini. Diberkatilah engkau pada waktu kau masuk dalam rumahmu. Diberkatilah pula pada waktu kau keluar dari rumahmu. Diberkatilah engkau pada waktu kau masuk kota Semarang. Diberkatilah pula pada waktu kau keluar kota Semarang. Diberkatilah keluar masukmu dimanapun kau berada. Diberkatilah tangan-tanganmu sehingga apapun yang kau lakukan Tuhan selalu buat berhasil. Diberkatilah pekerjaanmu. Diberkatilah lumbung-lumbungmu, diberkatilah adonanmu, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah setiap laki-laki yang ada di sini, diberkatilah setiap wanita yang ada di sini, diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah studi anak-anakmu. Di sini tidak ada anak-anak yang bodoh, tapi anak-anak yang pintar. Karena hikmat Allah diberikan dalam kehidupan anak-anakmu sehingga mereka 10 kali lebih pintar daripada orang-orang pintarnya dunia. Juga roh takut akan Tuhan diberikan dalam kehidupan anak-anakmu sehingga seumur hidupnya mereka adalah anak-anak yang takut akan Allah. Kau tidak pernah menjadi ekor, tapi kau selalu akan jadi kepala. Kau tidak pernah menurun, tapi kau selalu akan naik dan terus naik sepanjang umur hidupmu. Kau tidak pernah mencari pinjaman, tapi engkau yang memberi pinjaman kepada orang-orang yang lain. Karena berkat Abraham, Ishak dan Yakub dialirkan dalam kehidupan kita masing-masing. Sehingga kemanapun kita pergi, kita selalu jadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Bapa. Mengucap syukur sekali lagi. Kami meteraikan semua berkat-berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, selamat hari Minggu.